Ketika kamu ingin menilai kepuasan mahasiswa di seluruh fakultas di kampusmu, kamu ada dua pilihan. Dibandingkan memilih mahasiswa satu persatu dari seluruh jurusan seperti di simple random sampling, bagaimana kalau kita pilih seluruh kelas atau jurusan secara acak? Nah, inilah konsep di balik cluster random sampling. Cepat, praktis, dan tetap representatif. Metode penarikan contoh acak bergerombol atau cluster random sampling ya, di sini biasanya diterapkan pada kondisi populasi yang terdiri dari beberapa gerombol. Kebalikan dari stratified random sampling ya, anggota di gerombol ini bersifat heterogen ya, sedangkan antar gerombolnya justru bersifat homogen. Penarikan contoh gerombol adalah penarikan contoh acak sederhana terhadap satuan contoh yang berupa gerombol. Dalam penarikan contoh gerombol, semua elemen dalam gerombol yang terpilih sebagai contoh itu diamati semua. Kalian bisa lihat ilustrasi di sini. Di sini ada 5 gerombol ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu kita random, yang terpilih adalah gerombol yang 2 dan 4. Nah, maka semua anggota di dalam gerombol yang terpilih tadi itu kita amati. Nah, kapan penarikan contoh gerombol ini digunakan ya? Yang pertama kita gunakan kalau kerangka penarikan contoh elemennya itu tidak tersedia ya. Jadi kita hanya punya kerangka dari gerombolnya saja. Bisa juga karena biaya untuk kerangka penarikan contoh elemen ini cukup tinggi ya, sehingga ini tidak bisa kita dapatkan. Nah, biaya untuk memperoleh amatan ini akan meningkat misalnya dengan semakin jauhnya jarak antar elemen populasi, sehingga agar cost-nya tidak semakin besar, kita mengambil pengamatan yang berada di satu gerombol yang sama. Oke, sebagai contoh kasus ya, di sini akan diduga rata-rata konsumsi bulanan gas LPG per rumah tangga di Kecamatan Darmaga. Nah, masalahnya di sini tidak tersedia daftar semua rumah tangga di Kecamatan Darmaga. Nah, di sini kita bisa menggunakan RT sebagai gerombolnya ya, atau mungkin desa juga bisa ya, nanti tergantung informasi apa yang kita punya ya. Nah, kalau di RT di sini kita bisa ambil beberapa RT secara acak ya. Nah, nanti kalau sudah terpilih semua rumah tangga yang di RT tersebut ya, maka kita amati sebagai contoh. Ya, langkah pertama kita harus definisikan dulu gerombolnya apa gitu ya. Kayak tadi yang di Kecamatan Darmaga bisa RT atau misalnya desa, atau tergantung nanti kebutuhan penelitiannya apa. Lalu di sini untuk menentukan gerombol tadi, pertimbangannya bisa macam-macam ya. Bisa berdasarkan kedekatan geografis atau juga ukuran gerombol yang mudah ditangani. Jadi misalnya kalau tadi kita bikin gerombolnya desa gitu ya. Tapi kan rumah tangga di dalam satu desa itu terlalu banyak. Kalau kita harus amati semua, mungkin akan menaikkan biaya lagi. Makanya mungkin kita bikin gerombolnya yang lebih sederhana, yaitu RT tadi. Karena kalau di dalam satu RT pastinya rumah tangganya lebih sedikit kan dibandingkan dengan di satu desa. Nah, mana yang lebih baik, mengambil banyak gerombol yang berukuran kecil atau sedikit gerombol yang berukuran besar? Nah, ini dikembalikan lagi kepada si peneliti ya, kira-kira mana yang mungkin dilakukan sehingga contoh yang diperolehnya itu dapat representatif terhadap populasinya. Dan ini juga bisa dilihat dari kemiripan karakteristik di dalam gerombolnya gitu. Oke, ini ada notasi-notasi yang mungkin harus kita ingat ya sebelum kita melakukan perhitungan untuk penarikan contoh acak gerombol ini ya. Nah, seperti biasa kalau N besar itu kan dia ukuran di populasi ya. Kalau kemarin itu di simple random sampling ataupun stratified random sampling, N itu banyaknya objek penelitian atau misalnya banyaknya orang. Kalau di sini N besar ini adalah banyaknya gerombol yang ada di populasi. Nah, sedangkan kalau N kecil juga banyaknya gerombol yang terambil sebagai contoh. Nah, M baru ini adalah banyaknya unsur dalam gerombol. Jadi kalau tadi misalnya gerombolnya RT ya, banyaknya RT itu yang terambil sebagai contoh kan N ya. Sedangkan rumah tangga di dalam RT itu di sini kita notasikan sebagai M.
Yang pertama biasanya kita ingin melakukan pendugaan rataan populasi atau mu ya. Ini kita bisa gunakan rumus Y bar yang di sini ya, sehingga jumlah dari seluruh YI-nya ini kita bagi dengan banyaknya elemen di dalam gerombol tadi ya, MI. Ini adalah keragaman untuk Y bar-nya. Nah, rumus ini merupakan penduga yang baik bagi VY kalau N-nya itu lebih dari atau sama dengan 20. Dan ini adalah selang kepercayaan untuk mu ya. Seperti biasa, memang rumus aslinya ini pakai T alfa per 2. Nanti di prakteknya ini biasanya kalau di mata kuliah ini ya, khusus di mata kuliah ini kita bisa gunakan angka 2 agar perhitungannya lebih sederhana. Kalau nanti kalian belajar di metode statistika, ini biasanya tetap kita gunakan T alfa per 2. Baik, sebagai ilustrasi ya, di sini ada data sosiologis ingin menduga income per kapita dari suatu kota yang kecil. Nah, di sini tidak ada nih daftar residen yang dewasanya gitu ya, tapi dia cuman punya daftar klaster-klasternya gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa mendesain survei ini gitu ya. Nah, di sini karena kita nggak punya daftar penduduk yang dewasanya tadi ya, kita lihat lagi nih apa yang bisa kita manfaatkan supaya kita tetap bisa pakai sampling yang probability. Nah, di sini katanya kotaknya ini berbentuk blok-blok yang persegi gitu ya, kecuali untuk 2 area industri dan 3 taman yang hanya ada beberapa rumah. Lalu si sosiologis ini memutuskan untuk menggunakan city blocks ini sebagai klaster dan 2 area industri itu sebagai satu klaster lainnya, lalu 3 taman itu juga sebagai satu klaster lainnya. Nah, jadi di sini klaster-klaster diberi nomor ya di map kota tersebut ya. Nah, di sini dapat ada sekitar 1 sampai 415 ya. Si peneliti ini dia mengambil random sampling sebanyak 25 cluster gitu ya. Nah, hasil sampling yang sudah diambil ini ada di Oke, lalu dia sudah melakukan interview ya ke 25 blok tadi ya. Nah, ini diperoleh datanya tadi, lalu dihitung summary statistiknya ya, diperoleh seperti ini. Ini adalah informasi tentang residennya, lalu income-nya. Jadi residen ini kan tadi elemen di dalam gerombol ya, tadi yang kita lambangkan dengan M. Sedangkan income ini adalah pubah yang diamati. Kalau pubah yang diamati ini kita lambangkan dengan Y. Oke, lalu kita menduga rataan income-nya menggunakan rumus yang sudah ada di slide sebelumnya ya, didapat rataannya $8.801 ya. Nah, karena M di populasi tidak diketahui, maksudnya jumlah elemen residen yang adult di populasi itu tidak diketahui ya, maka ini diduga menggunakan M kecil ya, atau yang hasil pengamatan tadi. Nah, ini kita cari rata-rata dari M kecilnya ya, lalu di sini kita hitung keragaman dari Y bar-nya. Oke, kita masukkan ke rumus selang kepercayaan. Nah, ini bisa dilihat ya, T alfa per 2-nya ini kita ganti dengan 2. Ini khusus bisa kalian gunakan pada mata kuliah ini ya. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan dugaan untuk rata-rata income per kapita ini $8.801 dengan error of estimation-nya ini kurang lebih 1.617. Nah, ini kan 1.617 ini lumayan besar ya kalau kita bandingkan dengan 8.801. Artinya
error of estimation-nya ini masih cukup besar ya. Nah, ini kalau kita mau menguranginya, bisa kita atasi dengan menambah jumlah samplingnya ya. Oke, selanjutnya adalah pendugaan total populasi ya. Nah, ini rumus pendugaan total populasi yang bisa Anda gunakan. Nanti Anda bisa berlatih menggunakan soal yang ada di buku. Nah, ini salah satu contohnya. Masih menggunakan data yang tadi ya. Di sini ingin menduga total income dari seluruh residen di kota tersebut ya. Dan diketahui ada 2.500 residen di kota tersebut. Nah, untuk menduga total income-nya ini kita tinggal kalikan rataan yang tadi yang 8.801 dengan N besarnya. Oke, untuk selang kepercayaannya didapat 22.2.500 plus minus 4.042.848 ya. Nah, ini juga lumayan besar error of estimation-nya ya. Seperti tadi, kalau mau diperkecil ini kalian bisa menambah sampel size-nya. Nah, gimana kalau misalnya M-nya tidak diketahui? Tadi kan di soal sebelumnya karena M-nya diketahui 2.500, ini bisa langsung kita kalikan ya. Kalau misalnya M-nya tidak diketahui, ini kita bisa gunakan rumus yang di slide ini ya. Oke, ini contohnya ya. M-nya tidak diketahui, tapi diketahui di sini tadi kan ada 415 klaster ya. Nah, nanti Anda bisa gunakan rumus ini. Diperoleh dugaan untuk total income-nya 22.061.400. Nah, S-kuadrat ini nanti bisa kita manfaatkan untuk menghitung selang kepercayaannya ya, karena tidak ada informasi M-nya tadi. Oke, nah diperoleh ini adalah hasil selang kepercayaan untuk total income. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan ukuran contoh yang optimal ya? Seperti biasa, kalau kita mau menentukan ukuran contoh, kita tentukan dulu bound of error estimation-nya sebesar berapa gitu ya. Nah, kalau sudah tahu, baru kita bisa masukkan ke rumus N ini. Nilai sigma kuadrat C dan M ini ditentukan berdasarkan informasi awal ya, atau bisa melakukan survei pendahuluan, atau bisa dari penelitian tahun sebelumnya ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kedua nilai ini. Ada contoh, masih kasus yang tadi ya, di sini diketahui bound of error-nya $500. Yang pertama kita hitung dulu S kuadrat R-nya, lalu setelah itu kita masukkan ke rumus ini ya, sehingga kita dapatkan nanti N optimalnya adalah 166,58. Ya, karena ini adalah N atau jumlah pengamatan, maka ini kita bulatkan ya menjadi 167 klaster. Jadi untuk mendapatkan bound of error $500, di sini paling tidak kita harus mengambil sampel sebanyak 167 klaster. Ya, yang ketiga ini ada pendugaan mengenai proporsi populasi ya. Di sini kita kasih notasi AI. Ini adalah untuk banyaknya yang menjawab ya dalam gerombol ke I. M-nya ini tadi masih sama ya, banyaknya elemen dalam gerombol ke I. Maka untuk P duganya ini adalah jumlah dari AI dibagi dengan jumlah dari MI. Ini adalah rumus untuk keragamannya, dan ini merupakan penduga yang baik untuk keragaman dari proporsi kalau N-nya lebih besar atau sama dengan 20. Nah, ini contoh soalnya ya. Masih kasus yang sama, tapi di sini bukan income lagi yang menjadi perhatian kita. Yang ditanya adalah apakah mereka rumahnya itu menyewa atau milik sendiri gitu ya. Jadi pertanyaannya ya atau tidak gitu ya. Nah, di sini yang ingin diduga adalah proporsi yang menyewa rumah. Nah, berarti yang iya itu adalah yang menyewa rumah gitu ya. Kalau misalnya yang memiliki rumah sendiri masuknya ke kategori tidak. Oke, kita duga dulu proporsinya. Kita hitung keragamannya ya.
Lalu di sini kita hitung juga rataan untuk M kecilnya. Nah, ini kita dapatkan keragaman untuk dugaan proporsinya. Dan terakhir kita bisa hitung selang kepercayaan untuk proporsi yang kita duga. Ini sama ya, untuk T-nya bisa kita gantikan dengan angka 2. Oke, berarti dugaan proporsi untuk orang yang menyewa rumah itu sekitar 0,48 ya. Dengan error of estimation itu plus minus 0,05. Baik, di sini ada contoh soal latihan yang dapat kalian coba kerjakan ya. Silahkan berdiskusi dengan teman untuk mengerjakannya supaya kalian dapat lebih memahami materi mengenai penarikan contoh acak gerombol. Terima kasih, sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya.